Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pertama dan paling utama tentunya kita senantiasa memanjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan kenikmatan yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada sosok yang agung dan mulia, yang telah mengajarkan kepada kita mana yang taat, yang maksiat, yang hak dan batil. Beliaulah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih senantiasa sampai sekarang ini diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa sampai di bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan ini tentunya merupakan bulan yang penuh keberkahan, yang di dalamnya begitu banyak keberkahan yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita, sehingga tidak mengherankan bahwa ketika Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 2 bulan sebelum Ramadan itu datang, beliau senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Sungguh ketika kita sampai di bulan Ramadan ini, rasa syukur yang tiada terhingga kita ucapkan kepada Allah Ta'ala. Karena tidak sedikit di antara saudara kita, yang mana saudara-saudara kita tersebut tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk sampai di bulan Ramadan ini. Mereka telah terlebih dahulu menghadap rahmatullah. Oleh karena itu, tentunya bulan Ramadan yang kita jalankan yang penuh keberkahan, bahkan di dalam hadis dikatakan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar, di mana di bulan Ramadan ini awalnya adalah rahmat Allah, di tengahnya maghfirah atau ampunan Allah, dan di ujungnya adalah dijauhkan kita dari api neraka dan semoga dimasukkan ke surganya Allah. 10 hari pertama di dalamnya adalah rahmat Allah Ta'ala. 10 hari berikutnya yang pertengahan adalah ampunan Allah dan dijauhkan dari api neraka, dan kita semoga dimasukkan ke dalam surga. Itu menjadi harapan daripada kita, di mana ketika kita menjalankan puasa Ramadan ini, kita senantiasa berharap mendapatkan rahmat daripada Allah Ta'ala, mendapatkan ampunan daripada Allah Ta'ala, dan juga dijauhkan daripada api neraka. Lalu andai kata kita sudah berpuasa tapi tidak mendapatkan daripada rahmat Allah, tidak mendapatkan daripada ampunan, dan bahkan puasa kita hanyalah sekedar menahan lapar dan dahaga saja, maka sungguh satu kerugian yang luar biasa. Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas, bahwa banyak di antara orang yang menjalankan ibadah puasa, akan tetapi mereka itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Tidak ada bekas daripada puasa tersebut. Karena puasa hakikatnya tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tidak hanya menahan daripada hubungan suami istri saja, tapi untuk supaya mendapatkan kesempurnaan daripada puasa kita, maka harus kita ketahui apa-apa yang akan merusak daripada puasa kita, yang akan membatalkan daripada puasa kita. Khamsun yuftir nas sha'im, bahwasanya ada 5 hal
yang mana 5 hal ini akan membatalkan daripada puasa kita. Maka puasa kita, yang mana puasa tersebut akan bisa menjadi rusak, akan menjadi batal, sebagaimana yang disampaikan oleh seorang ulama, Al-Habib Zain bin Smith, dia katakan bahwa batalnya puasa di sini adalah bahwa yang pertama ada 2, kata beliau. Yang pertama, batal daripada kesahan di dalam menjalankan ibadah puasa tersebut. Lalu yang kedua adalah batal daripada mendapatkan pahala-pahala daripada puasa tersebut, atau dengan kata lain, ibadah puasanya, pahalanya mungkin hilang, sampai hilang mungkin. Oleh karena itu 5 hal ini menjadi satu yang pokok atau yang penting yang harus dihindarkan ketika kita berpuasa, agar supaya puasa kita mendapatkan kesempurnaan di dalamnya. Karena puasa tidak hanya sekedar menahan lapar, tidak hanya sekedar menahan daripada hubungan suami istri, menahan daripada minum, tapi 5 hal ini pun menjadi satu yang pokok, menjadi satu yang penting. Salah satunya di antara 5 tersebut, yaitu yang pertama, al-kadhib, yaitu berdusta atau berkata bohong. Sungguh sayang ketika seseorang sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan, akan tetapi ketika menjalankan ibadah puasa Ramadan tersebut, ternyata beliau masih berdusta, beliau masih berbohong. Maka dusta dan bohong ini akan merusak daripada pahala puasanya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk melakukan hal-hal seperti itu. Bukankah ketika kita berdusta, kita melakukan kekejian dan hal kemaksiatan, maka sungguh disayangkan daripada kita menahan lapar kita, menahan daripada minum kita. Kenapa? Karena upaya yang kita lakukan akhirnya hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Dusta atau bohong adalah dosa yang harus kita hindarkan. Baik dusta dalam seperti apapun, ketika kita berdusta nantinya, harus kita hindarkan di dalam kita menjalankan ibadah puasa tersebut. Meskipun di luar puasa pun tidak, lebih-lebih di dalam puasa. Maka ketika seseorang ketika melakukan kebaikan di puasa, pahalanya dilipat gandakan. Ketika melakukan hal yang tidak baik pun dosanya juga dilipat gandakan. Maka dusta harus kita hati-hati untuk supaya kita tidak berbohong, untuk kita tidak berdusta. Karena dengan dusta inilah akan mengantarkan kita kepada kesengsaraan. Kita bisa lihat bahwa sekarang fenomena yang ada, begitu banyaknya media-media sosial yang berkembang, karena memang semua zaman sudah global, di mana semua serba terbuka. Kita perlu berhati-hati ketika memberikan informasi-informasi yang kita tidak tahu persis sumber daripada informasi tersebut. Karena ketika kita tidak tahu sumber asli daripada informasi tersebut, lalu kita bagikan ke orang lain, lalu ternyata itu adalah sebuah kebohongan, itu adalah dusta, maka kita pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai jari-jari kita gunakan untuk menulis sesuatu yang tulisan tersebut yang nantinya akan menjadikan sebuah kebohongan. Karena jari kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah wal ghibah, membicarakan orang lain. Sebisa mungkin kita hindarkan daripada membicarakan orang lain. Andai kata kita membicarakan orang lain, dan ketika membicarakan orang lain memang betul itu terjadi pada orang tersebut, maka itulah ghibah. Andai kata kok seumpama yang diceritakan itu adalah bukan sesuatu yang nyata, maka itu adalah fitnah. Bukankah ketika ghibah sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri? Kita lihat bagaimana Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau pernah suatu ketika sedang makan bersama dengan sahabat. Ketika sedang makan dengan sahabat ketika itu, maka salah satu di antara sahabat ketika itu ada yang buang angin. Tentunya sahabat di sekitarnya ketika itu merasa tidak nyaman dengan apa yang hendak dia makan.
makanan yang tadinya terasa enak, mungkin lezat, menjadi tidak selera untuk dimakan. Tapi tidak ada yang mengakui ketika itu siapakah di antara mereka yang buang angin. Disinilah kecerdasan Nabi Agung Muhammad. Disinilah kehebatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi hal seperti itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, beliau mengatakan, nanti semua kita setelah makan daripada daging unta ini, maka semuanya harus mengambil air wudhu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menutup daripada andai kata dikatakan aib, maka ditutup aib tersebut agar supaya tidak diketahui oleh orang yang lain. Nabi Muhammad saja mengajarkan demikian. Bagaimana andai kata ketika itu Rasul mengatakan menunjuk siapakah di antara kalian, lalu ditunjuk salah satu orang, tentu orang tersebut akan malu. Tapi bukan itu yang diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau tutupin dengan menggunakan satu strategi yang tidak terlihat oleh yang lain, yang seolah-olah semuanya harus melakukan wudhu, terlepas apakah masih punya wudhu ataupun tidak, tapi untuk menutup daripada aib tersebut. Inilah kehebatan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak hanya itu, pernah suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau sedang melakukan satu perjalanan, di situ dia melihat ada lampu yang menyala di satu rumah. Maka ketika dia datangi, maaf, di situ ada seorang tua renta yang sedang meminum minuman keras. Bahkan di situ ada seorang perempuan penari di dalamnya. Maka Umar marah sebagai Amirul Mukminin. Beliau bukan hanya mengetuk pintunya, dia dobrak, dia masuk. Lalu beliau mengatakan, wahai bapak tua, tidakkah engkau malu, engkau sudah melakukan satu kesalahan besar dengan melakukan hal seperti ini? Apa kata bapak tua tersebut? Justru yang lebih salah adalah engkau. Kau masuk ke rumah aku tanpa izin, tidak mengetuk pintu, tapi engkau tidak memiliki adab dan akhlak. Ini yang disampaikan orang yang mabuk tersebut. Maka Umar bin Khattab pun keluar dari rumah tersebut. Padahal Amirul Mukminin ketika itu memiliki hak karena beliau menjadi pemimpin ketika itu. Tapi beliau tidak mengetuk pintu. Dia lakukan seperti itu pun di Bali disampaikan oleh orang yang mabuk tersebut, dikatakan bahwa Amirul Mukminin di sini ketika itu adalah melakukan kesalahan. Maka Umar bin Khattab pun kembali. Sehingga suatu ketika Umar bin Khattab berada di dalam masjid, selang berapa lama, ternyata Amirul Mukminin melihat orang tua tersebut masuk ke dalam masjid dan melakukan sholat. Maka orang tersebut melihat Umar bin Khattab sambil ketakutan. Umar bin Khattab pun memanggil orang tua tersebut dan dibisikkan di telinganya, beliau mengatakan, demi zat yang Nabi Muhammad diciptakan, aku tidak akan menceritakan apa yang pernah terjadi kepada kamu, bahkan kepada orang yang ikut aku ketika itu pun. Maka Umar bin Khattab pun menutup daripada aib orang tersebut. Memang beginilah ajaran daripada Islam. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun senantiasa menutup daripada aib kita? Bagaimana ketika Allah membuka aib kita? Mungkin seorang murid akan malu memiliki seorang guru. Bahkan seorang guru akan malu akan muridnya. Seorang orang tua akan malu dengan anaknya. Anak akan malu dengan orang tuanya. Tapi ditutup semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu bagaimana andai kata kita ghibah, kita menceritakan orang lain, apalagi yang diceritakan adalah sesuatu yang belum tentu betul, maka akan lebih parah lagi. Maka dua hal ini harus kita hindarkan. Lalu yang ketiga adalah wan namimah, mengadu domba. Jangan pernah kita mengadu domba. Bukankah ketika kita melihat sekarang, tidak sedikit ketika kita ada di media sosial, mungkin orang tersebut melakukan sebuah tulisan yang mana untuk memprovokasi antara yang satu dengan yang lain supaya terjadi benturan. Itu pun tidak diperkenankan oleh agama. Lalu yang berikutnya adalah wanadhur bisyahwah, memandang yaitu dengan syahwat. Ketika memandang dengan syahwat seperti ini tidak diperkenankan, maka sebagai baliknya adalah seorang perempuan pun khususnya apalagi lebih-lebih di bulan Ramadan ini senantiasa menjaga dalam berpakaian agar supaya lebih membantu kita untuk bagaimana kita bisa menjaga dari pandangan kita. Lalu yang berikutnya, yang kelima adalah wal yaminul kadzibah, yaitu bersumpah palsu. Kita tidak boleh melakukan hal tersebut.
Andai kata bersaksi, bersumpah, tidak boleh kita melakukan sumpah yang tidak benar, bersaksi yang tidak benar, kita tidak berkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita amati dari kelima hal tersebut. Yang kelima, dari 5 hal tersebut, yang pertama adalah berdusta atau berbohong. Lalu yang berikutnya adalah membicarakan orang lain. Lalu yaitu wanamimah, mengadu domba. Setelah mengadu domba, yaitu bersaksi ataupun bersumpah palsu di dalamnya. Ini semua adalah berkaitan dengan lidah kita, berkaitan dengan mulut kita. Hal ini tidak diperkenankan di dalam agama. Maka semua itu berkaitan dengan mulut kita. Yang satu berkaitan dengan pandangan kita. Oleh karena itu, kita jaga mulut kita. Kita jaga lidah kita ini untuk daripada digunakan sesuatu yang tidak baik. Kita gunakan untuk berdusta. Kita gunakan untuk membicarakan orang lain. Kita untuk mengadu domba. Untuk melakukan hal yang tidak baik, maka alangkah baiknya kita senantiasa gunakan lidah kita di bulan Ramadan ini untuk berzikir kepada Allah, untuk tadarus Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, yang insya Allah dengan melakukan hal-hal yang tersebut itu akan menuju kepada kesempurnaan daripada ibadah puasa kita. Maka hal-hal tadi harus dipahami, harus diketahui betul agar supaya kita di dalam menjalankan ibadah puasa bisa maksimal dan mendapatkan kesempurnaan di dalamnya. Saya kira itu yang bisa disampaikan, meskipun sedikit, semoga bisa membawa manfaat. Al-afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.